Baik, bagian ini kita akan membahas terkait dengan potensial listrik pelat tak berhingga. Oke. Jadi pada materi sebelum UAS kita udah belajar tentang bagaimana cara menghitung kuat medan listrik, ya. Bagaimana cara menghitung kuat medan listrik yang dihasilkan oleh pelat tak berhingga, ya, seperti yang pada gambar ini. Jadi untuk definisi dari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh pelat tak berhingga, kita bisa definisikan atau kita telah definisikan sebagai E sama dengan sigma 2 epsilon 0, ya, di mana E ini adalah kerapatan muatan, ya, untuk sebuah pelat, ya, untuk sebuah pelat. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung berapa potensial listrik yang dihasilkan di sekitar pelat tak berhingga ini. Jadi kita ingin menghitung berapa potensial listrik di pelat ini, ya. Jadi berapa potensial listrik di sini, ya, ataupun di sini atau di sini misalnya, yang berjarak ke X atau R dari pelat ini, ya. Jadi dari pelat ini berapa potensial di titik ini, atau mungkin di titik sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, atau mungkin di sini, ya, terserah kita mau ngitungnya di mana, ya. Intinya dia memiliki jarak sebesar R, ya, R atau sebesar X, ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa potensial listriknya. Oke. Nah, jadi medan listrik yang dihasilkan pelat tak berhingga, jadi medan listrik yang dihasilkan pelat tak berhingga ini itu arahnya dia tegak lurus terhadap pelat, ya. Jadi dia tegak lurus. Ya, kalau misalnya pelatnya medan listrik di titik X ini, ya, maka dia tegak lurus dengan pelat ini, ya. Ya, dia tegak lurus dengan pelat ini. Kemudian setiap titik pada pelat memiliki sifat yang sama. Jadi pada pelat ini medan listriknya memiliki muatan yang sama, ya. Jadi di setiap titik di pelat ini memiliki muatan yang sama, ya. Jadi kemanapun kita bergerak sepanjang pelat ini, yang mau dari sini ke atas sana, ya, dari atau ke bawah sana, ya, dia akan memiliki muatan yang sama. Intinya dia ketika dia tetap berada di dalam pelat ini, ya, maka muatannya adalah sama, ya. Nah, jadi persoalan ini hanya dilihat dalam satu dimensi, ya. Jadi kita akan membahasnya dalam satu dimensi, dan kita akan mencari potensial pada titik sembarang yang berjarak X dari pelat, dari pelat ini, ya, di pelat ini. Dan kita mendefinisikan bahwa pelat itu memiliki potensial listrik yang kita definisikan dengan V0, ya. Jadi V0 ini adalah potensial sumbernya, potensial dari pelat listriknya, pelat yang tak hingga nih, ya. Oke. Nah, jadi potensial pelat, jadi potensial pelat ini kita anggap V0, ya, kita anggap V0, dan potensial pada titik dengan jarak X di sini, potensial di titik ini, ya, itu kita nyatakan dengan ini Vx sama dengan, jadi Vx ini potensial di titik X, ya, itu sama dengan V0. V0 itu adalah potensial dari pelat yang ini dikurangi dengan integral dari 0 sampai 0 itu dari sini, maksudnya dari titik ini sampai dengan X, ya, E dx, di mana E itu adalah medan listriknya, dan dx itu adalah perubahan jaraknya, ya, dari jarak dari pelat ke titik yang ini, ya, titik yang ini yang memiliki jarak sebesar X. Nah, karena kita sudah definisikan bahwa medan listrik di suatu titik ini dengan jarak X ini kita nyatakan dengan E sama dengan sigma per 2 epsilon 0, maka kita bisa menyelesaikan persamaan yang atas ini. Kita
kita bisa selesaikan menjadi seperti di bawah ini ya, Vx atau potensial di titik X ini itu sama dengan V0 ya, dikurang sigma per 2pi epsilon 0, itu dapatnya dari yang ini, dari E ya. Jadi E itu adalah sigma per 2pi epsilon 0. Oke, kita substitusi ke sini ya. Terus integral 0 sampai X dx, jadi tinggal dx nya. Jadi E nya itu sudah kita definisikan sebagai sebuah konstanta, kita keluarkan dari integralnya, nah, tinggallah di dalam integral itu adalah dx nya. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan V0 ya, Vx sama dengan V0 dikurang ya sigma per 2pi epsilon 0 ya, integral dari dx itu adalah x. Jadi ya, sigma x per 2pi epsilon 0. Jadi dari sini, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ya potensial yang dihasilkan oleh pelat ini ya, jadi potensial yang dihasilkan oleh pelat tak berhingga ini, maksud tak berhingga itu dia panjangnya bisa tak berhingga ya, bisa ke atas sana atau ke bawah sana ya. Ini dia berubah secara linear terhadap jarak ya, terhadap jarak dari pelatnya. Jadi dia akan berubah secara linear ya, yang dipengaruhi oleh jarak pelat ini ya, yang dipengaruhi oleh X nih, tadi dipengaruhi oleh X ini. Artinya ketika X nya semakin jauh ya, semakin jauh ke sana, maka tentunya suku kedua ini ya, kalau misalnya X nya semakin jauh, artinya X nya semakin besar kan ya, semakin besar ya, dibagi dengan 2pi epsilon 0 ya, maka nilai ini akan semakin besar kan. Nah, karena dia ada pengurang di sini, maka potensial awalnya V0 dikurangi sesuatu yang sangat besar, maka potensial di titik X itu akan apa coba ya, akan semakin kecil kan ya, akan semakin kecil. Semakin besar X nya, maka potensial di titik X nya itu akan semakin kecil kan ya. Tapi semakin dekat X nya ini dengan sumber pelat ini yang kita nyatakan potensialnya dengan V0, maka suku ini akan semakin kecil kan ya, dia akan semakin kecil ya. Ketika ini kecil, potensial sumbernya dikurangi sesuatu yang kecil, maka potensial sumbernya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan ketika X nya sangat jauh dari pelat ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kalian gambarkan nih ya, ini bisa kalian gambarkan persamaan ini. Jadi Vx ya, jadi Vx, jadi V nya itu potensial listriknya itu bergantung dengan X, atau dia fungsi dari X itu sama dengan V0 dikurang sigma X per 2pi epsilon 0 ya. Nah, saya tugaskan kalian untuk menggambar persamaan ini, fungsi ini ya, ke dalam sebuah grafik ya. Jadi grafiknya adalah bisa ya, X ini adalah X dan sini adalah Vx ya, X dan Vx. Jadi yang variabelnya itu yang berubah-ubah itu adalah X ya, mulai dari X sama dengan 0 ya, sampai dengan X misalnya sama dengan sama dengan 100 lah ya, boleh kalian nyatakan X sama dengan 100 ya. Maka kalian akan dapatkan bagaimana bentuk kurva dari Vx ini. Jadi bagaimana bentuk kurva dari fungsi ini. Oke. Nah, itu untuk tugas ya, bisa kalian kerjakan nanti ya. Oke. Nah, dikumpulkan di classroom. Baik, sekarang kita bahas supaya lebih jelas lagi contoh soal. Jadi pertama kita ingin membahas dua kasus ini ya. Ini kasus yang pertama yang ini, kasus yang kedua yang ini ya, kasus kedua. Jadi kita ingin mencari bagaimana potensial listrik yang dihasilkan oleh dua pelat tak berhingga dalam posisi sejajar dan terpisah sejauh D. Jadi ini, jadi ada dua pelat posisinya sejajar, satu kita definisikan kerabatan muatannya adalah sigma 1, yang kedua adalah sigma 2, dan dia dipisahkan dari sigma 1 ke sigma 2 itu dipisahkan sejarak D ya.
jarak D. Oke. Nah, misalkan kerapatan muatan kedua pelat sigma 1 dan sigma 2, oke, sudah saya katakan tadi. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana potensial di antara dua pelat. Ya, bagaimana potensial di antara dua pelat? Misalnya di titik P ya, misalnya dinyatakan dengan titik P ya, pada jarak X dari pelat pertama. Jadi di titik P ini, muatan P ini itu berjarak X dari apa? Dari sigma 1 dari pelat pertama ini. Kemudian potensial pelat pertama itu ya kita definisikan sebagai V1 0 ya, itu dijadikan sebagai referensi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana potensial di sebelah kanan pelat kedua ya. Nah, jadi ini untuk kasus yang kedua. Kasus kedua kita ingin mengetahui bagaimana potensial di titik P ini. Jadi di sebelah kanan pelat kedua sigma 2. Oke. Nah, di mana titik P ini berjarak X dari pelat pertama. Oke. Dan dia berjarak X kurang D dari pelat kedua ya. Jadi dari pelat pertama dia berjarak X titik P ini ya, dari pelat kedua dia berjarak X dikurang D ya. Nah, kita ingin menentukan itu. Oke. Kalau yang tadi dia di tengah-tengah kedua pelat, kalau yang ini dia di sebelah kanan pelat kedua ya. Jadi intinya titik ini yang berada di titik yang ingin kita tentukan ini potensialnya ini ya, intinya titik ini pasti akan dipengaruhi oleh kedua muatan yang ada di kedua pelat gitu. Itu intinya pasti. Jadi nggak mungkin dia hanya dipengaruhi oleh pelat kedua saja ya, atau hanya dipengaruhi oleh pelat pertama saja, tapi intinya titik yang ada di luar pelat itu pasti dipengaruhi oleh pelat-pelat yang memiliki muatan-muatan itu tadi. Oke. Baik. Sekarang kita selesaikan ya untuk kasus pertama. Jadi untuk kasus pertama ini bagaimana potensial listrik yang dihasilkan oleh dua pelat tak berhingga ya. Jadi potensial listrik yang dihasilkan oleh dua pelat 1 dan sigma 2, sigma 1 dan sigma 2. Jadi ingat yang jadi referensinya pelat yang pertama dengan potensial listriknya adalah V10. Oke. Nah, yang kita ingin menghitung potensial listriknya di titik P ini, mana titik P ini memiliki jarak sebesar X dari pelat pertama ya, sehingga otomatis kalau dia berjarak sebesar X dari pelat pertama, karena jarak antara pelat 1 dengan pelat 2 ini adalah D, maka jarak titik P ini dari pelat kedua adalah D dikurang X ya. Paham ya kenapa ini D dikurang X ini? Karena ini D dikurang X ini adalah jarak dari titik P ini ke pelat kedua. Oke, dimana kita tahu yang diketahui, informasi yang kita ketahui adalah D itu jarak antara pelat 1 dengan pelat 2 dan jarak antara titik P dengan pelat 1 adalah X, sehingga kita bisa menentukan jarak antara titik P ini dengan pelat kedua adalah D dikurang X. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana potensial di antara dua pelat pada jarak R dari pelat pertama. Oke. Nah, di mana potensial pelat pertama itu kita definisikan sebagai V10, dijadikan sebagai referensi. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu tentunya definisi dari medan listriknya. Ya, medan listriknya. Medan listrik yang dihasilkan oleh pelat pertama ini pada titik P itu bisa dinyatakan dengan ini ya, dimana E totalnya, maksudnya medan listrik yang dihasilkan atau yang dihasilkan di titik P ini dan dipengaruhi oleh pelat pertama dan pelat kedua ini, itu bisa kita nyatakan dengan ET sama dengan sigma 1. Sigma 1 itu adalah
kerapatan muatan di plat 1 dikurangi dengan sigma 2, ya, kerapatan muatan di plat 2 dibagi dengan 2 epsilon 0. Oke, karena dia berada di tengah-tengah, ya, makanya dia dikurangi, ya, sigma 1 dikurang sigma 2. Nah, sehingga potensial pada berbagai titik, ya, jadi potensial kalau dia berbagai titik, boleh di titik P ini, boleh di sini, boleh di sana, boleh di sini, ya. Intinya dia memiliki jarak, ya, antara titik ini dengan sigma 1 dan antara titik ini dengan sigma 2, ya. Yang penting itu aja tahu informasinya. Maka potensial pada titik P, ya, yang ingin kita ketahui ini, ya, yang berada di antara kedua plat itu bisa kita nyatakan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi Vx, ya, sama dengan V10 dikurang integral 0 sampai dengan x ET dikali dx, ya, dimana ET itu adalah yang ini tadi, medan listrik di medan listrik total di tengah ini tadi, dan kita bisa nyatakan dengan V10, ya, kita substitusi ET-nya adalah yang ini, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian integral 0 sampai dengan x dx. Nah, kalau integral 0 sampai dengan x dx itu kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan x. Jadi kita bisa mendapatkan, ya, potensial listrik di pada jarak x dari plat pertama ini, itu dinyatakan dengan V10, di mana V1 adalah potensial listrik dari plat pertama, dikurang sigma 1, itu adalah kerapatan muatan di plat pertama, dikurang sigma 2, kerapatan muatan di plat kedua, dibagi 2 epsilon 0 dikali dengan x. Oke. Nah sekarang bagaimana potensial listrik, oke. Sekarang bagaimana potensial listrik di plat kedua, ya, jadi plat kedua berada pada posisi x sama dengan d, kan. Jadi plat kedua ini kan dia berada pada posisi dari plat pertama itu jaraknya adalah sebesar d, kan, ya. Jadi kalau referensinya adalah plat pertama, maka kita bisa menyatakan potensial listrik di plat kedua ini yang disebabkan oleh plat pertama ini, bisa kita nyatakan dengan ini. Ini adalah Vx, oke. Vx sama dengan V10, ya, dikurang sigma 1 dikurang sigma 2 per 2 pi epsilon 0 dikali x, ya. Karena x nya itu adalah x itu sama dengan d, maka kita bisa ganti x nya dengan d, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ini yang jadi referensinya adalah plat pertama, jadi Vx, ya, jadi Vx atau Vd, ya, potensial listrik di titik D, karena titik D adalah plat kedua, maka kita nyatakan dengan ini, Vx sama dengan V10 dikurang sigma 1 dikurang sigma 2 per 2 epsilon 0 dikali D, ya, dimana D itu adalah jarak antara plat pertama dan plat kedua, gitu, ya, untuk potensial listrik di plat kedua. Oke. Nah sekarang kita bahas untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua, bagaimana potensial listrik di sebelah kanan plat kedua. Jadi kita ingin menentukan bagaimana potensial listrik di sini, kan, di sebelah kanan plat kedua. Nah, bagaimana? Jadi yang jadi referensinya diketahui adalah plat kedua, ya, dimana dia memiliki kerapatan muatan sigma 2. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita mendefinisikan dulu medan listriknya, ya. Medan listrik di sini, medan listrik di titik P ini, di sebelah kanan ini
itu bisa dinyatakan dengan E Kn. Kn ini adalah medan listrik di kanan, ya, sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2 dibagi 2 epsilon 0, ya. Kenapa dia ditambah ini ya, karena dia di sini sigma dia di sebelah kanan, dia berjarak X kurang D dari plat kedua, dan dia berjarak X dari plat pertama, maka kerapatannya ditambah di sigma 1 ditambah sigma 2 dibagi 2 epsilon 0. Nah, sehingga potensial listrik yang kita ingin tahu adalah potensial listrik pada koordinat X di ruang sebelah kanan plat kedua, itu bisa kita nyatakan dengan Vx, ya. Vx itu adalah potensial listrik di sini, ya, itu sama dengan, ya, V2, ya. V2 itu adalah potensial listrik dari plat kedua, ya, potensial listrik dari plat kedua, ya, dikurang integral dari D, ya, berarti dari sini D sampai dengan X sini, ya, dari sini. Nah, E itu medan listrik di sebelah kanan dikali dx, atau kita bisa nyatakan dengan V2 dikurang, ya, jadi EKN itu adalah yang atas ini, kita substitusi ke sini, ya, ke sini, ya. Nah, kita substitusi ke sini, kita dapatkan V2 dikurang sigma 1 ditambah sigma 2 dibagi 2 epsilon 0 dikali D kurang X, ya. Jadi ini adalah X-nya. Nah, kenapa D dikurang X, ya? Karena yang jadi referensinya adalah sigma 2, kan? Ya, jadi yang jadi referensinya adalah sigma 2. Ya, yang kita ketahui adalah dari sini ke sini adalah X, ya, dari sigma 1 ke P itu adalah X, dari sigma 1 ke sigma 2 adalah D, ya. Nah, kemudian dari sigma 2 ke P itu adalah X dikurang D. Nah, sedangkan batasnya itu adalah dari D ke X, oke. Sehingga kita bisa menyatakan X ini, ya, integral dari dx ini sama dengan X, kan? Nah, sama dengan X, nah, sehingga X-nya itu bisa kita nyatakan dengan D dikurang X, ya. D dikurang X, gitu. Nah, kemudian untuk kasus kedua, ya, itu dapat juga dinyatakan dengan dalam potensial V1, ya, dalam potensial V1, oke. Jadi maksudnya yang kita nyatakan, yang kita jadikan referensi adalah plat ke-1, ya, plat pertama, gitu, ya. Nah, ketika plat pertama kita jadikan referensi, maka potensial listrik di titik P ini, ya, bisa kita nyatakan dengan ini, Vx sama dengan V10. Jadi V10 itu adalah potensial listrik yang disebabkan oleh plat pertama ini dikurangi, ya, sigma 1 dikurang sigma 2 per 2 epsilon 0 D, oke, ya, karena dia yang disebabkan karena rapatan muatan sigma 1 ini kan yang tadi, kan, ini yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Saya balik lagi ke sini. Nah, yang ini tadi, jadi karena jarak antara V1 dengan plat 1 dengan plat 2 itu adalah D, maka kita bisa nyatakan kalau misalnya referensinya adalah plat pertama, maka Vx nya itu adalah yang ini. Nah, kemudian dikurang dengan, jadi ini adalah medan listrik yang berjarak dari berjarak dari plat 1 ke titik P ini, ya. Sehingga kita kurangi menjadi sigma 1 ditambah sigma 2 per 2 epsilon 0 D dikurang X. Nah, oke. Nah, kasus menarik adalah jika dua plat memiliki muatan yang sama besar, ya, tetapi berbeda tanda, ya. Jadi misalnya dia sigma 1 ini itu dia sama-sama memiliki nilai yang sama tapi beda. Sigma 2 itu positif, sigma 1 itu negatif misalnya.
Nah, maka potensial di antara dua plat itu, jadi potensial di sini di antara dua plat ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi Vx sama dengan V10 dikurang ya sigma 1 dikurang sigma 2 tadi kan. Nah, karena sigma 2 nya itu adalah sama besar dengan sigma 1 sehingga dia tapi dia memiliki nilai yang berbeda, memiliki tanda yang berbeda saja, maka kita substitusi sigma 2 ini ya ke dalam sini. Jadi sigma 1 dikurang minus sigma 1 dibagi 2 epsilon 0 dikali X, sehingga kita bisa tuliskan untuk potensial listrik di sini di titik ini yang disebabkan oleh plat yang besarnya sama tapi tandanya berbeda, itu sama dengan ini. Vx sama dengan V10 dikurang sigma 1 per epsilon 0 dikali X ya kan. Karena ini sigma 1 ditambah sigma 1 jadinya 2 sigma 1 X per 2 epsilon 0. Jadi 2 nya bisa dicoret, tinggal minus sigma 1 per epsilon 0 dikali X gitu ya. Nah, kemudian untuk potensial di sebelah kanan plat kedua, jika sigma 1 nya memiliki besar yang sama dengan sigma 2 ya, jadi sigma 2 itu sama dengan sigma 1 cuma dia memiliki tanda yang berbeda, maka potensial di sebelah kanan plat keduanya akan bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi Vx sama dengan V10 dikurang sigma 1 dikurang, jadi sigma 2 nya adalah minus sama dengan minus sigma 1, jadi kita tulis minus sigma 1 per 2 epsilon 0 dikali D dikurang sigma 1 plus ya, minus sigma 1 dibagi 2 epsilon 0 D dikurang X. Oke. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan ya, ini jadinya adalah minus sigma 1 per epsilon 0 D dikurang ini 0 ya. Jadi tinggallah yang ini saja ya kan. Ya, jadi ini 0 ya, jadi kita akan mendapatkan V10 dikurang sigma 1 per epsilon 0 dikali D. Jadi ini enggak ada. Nah, jadi habis gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi itu untuk pembahasan potensial listrik yang disebabkan oleh pelat tak berhingga ya. Jadi ada dua hal. Bagaimana kalau misalnya dia di sebelah kiri di sini ya? Sama juga pembahasannya. Kalau misalnya dia di titiknya di sebelah kiri sini, asal kita tahu saja jarak dari plat 1 ke titik P dan jarak dari plat 2 ke titik P. Ya, itu bisa kita bahas dengan mengikuti cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir terkait dengan potensial listrik ini, yaitu untuk potensial listrik di sekitar kawat lurus ya. Jadi untuk pembahasan yang ini akan saya jelaskan di video selanjutnya.